yakni bulan Safar, tanggal 6 Safar 1448 Hijriah, 19 Juli 2026 Masehi. Final Piala Dunia. Ya, perhelatan 4 tahun sekali. Jadi dimanapun duduk sekarang itu pembicaraan. Jadi otomatis ada deman-deman juga ya, istilahnya demam ya, bukan demam sepak bola Piala Dunia. Nanti insyaallah akan kita singgung juga nanti, karena pembahasannya berkenaan dengan ini, tentang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi itulah ciri keislaman seseorang yang baik. Untuk menghemat waktu, maka kita langsung saja melanjutkan pelajaran kita di pembahasan kitab Bahjatul Qulubil Abrar yang disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, Mutiara Hikmah Penyejuk Hati. Dan sekarang kita memasuki hadis yang ke-66. Hadis yang ke-66 bunyinya, di sini diambil dari riwayat yang lainnya, cuman yang terkenalnya bagi yang dulu di Limbungan kita pernah membahas ini di hadis Arba'in, hadis yang ke-12. Jadi ini riwayat dari Abu Hurairah, itu yang masyhurnya. Tetapi di sini dikumpulkan semua di mana saja yang terdapat hadis ini. Jadi di matan ini disebutkan dari An Ali bin Husain. Jadi ini cicit dari Nabi SAW, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi cicit dari Nabi SAW dari jalur Fatimah binti Muhammad radhiyallahu anha. Rahimallahu ta'ala qal, biasanya ini perhatikan, biasanya kalau itu rahimallahu ta'ala berarti itu generasi setelah sahabat. Berarti generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in. Generasi sesudah sahabat meninggal, generasi sahabat digantikan oleh tabi'in, kemudian digantikan oleh tabi'ut tabi'in. Biasanya riwayat-riwayat yang seperti ini terdapat di dalam Muwatta Imam Malik, karena Imam Malik ada membawakan riwayat-riwayat di dalam kitabnya Muwatta yang kita ketahui, yang di salah satu imam yang besar, imam dunia, Aimatul Arba, mazhab Maliki. Itu biasanya membawakan perkataan-perkataan dari generasi tabi'in, mengambilnya seperti dari Umar bin Abdul Aziz dan seterusnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah SAW, bunyi hadisnya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi dari kata bunyi hadis ini termasuk atau bagian baiknya keislaman seseorang. Apa cirinya baiknya Islam seseorang itu? Tarkuhu ma la ya'ni, yaitu meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Ini diantara ciri baiknya keislaman seseorang. Lalu disebutkan di sini rawahu Malikun wa Ahmadu. Jadi ini diriwayatkan oleh Malik, maksudnya Imam Malik, wa Ahmad, Imam Ahmad, wa rawahu Ibnu Majah, dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah, pemilik kitab Sunan ya. Baru di sini selain dari Imam Malik dan Imam Ahmad baru disebutkan an Abi Hurairah wa rahu Tirmizi an Ali bin Al-Husain wa an Abi Hurairah. Jadi kalau dari riwayat yang lainnya itu diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana yang terdapat di matan hadis Arba'in An-Nawawiyah nomor 12. Di sini disebutkan secara garis besar, sebelum kita ambilkan dari referensi yang lain, kita ke bahas di Bahjatul Qulubil Abrar. Insyaallah ada waktu masih tersisa, nanti kita ambil dari referensi lain dari kitab Jamil Ulum wal Hikam Ibnu Rajab Hambali. Biasanya ya, beliau Imam Ibnu Rajab mensyarah atau menjelaskan hadis yang terdapat di matan Arba'in An-Nawawiyah. Di sini disebutkan al-Islam, Islam. Apabila Islam itu disebutkan secara tersendiri, ini kaidahnya ya, kalau kita melihat tulisan-tulisan para ulama,
pembahasan misalnya Islam berdiri sendiri, itu termasuk tingkatan yang lain. Termasuk di situ Islam, iman, dan ihsan. Tetapi kalau disebutkan iman dan Islam, biasanya yang iman itu adalah amalan batiniyah, amalan yang hati, yang tidak tampak, keyakinan. Adapun Islam itu amalan anggota badan. Ini tentang tingkatan Islam ini bisa dilihat di hadis Jibril yang masyhur. Hadis Jibril yang terkenal. Semua orang yang belajar agama ini mengetahui tentang hadis Jibril, yang mana malaikat Jibril menjelma menjumpai Nabi SAW yang sangat hitam rambutnya, sangat putih bajunya, dan tidak terlihat dari beliau dalam bentuk orang yang safar. Jadi tidak ada debu, tidak ada kocak-kacak rambutnya seperti zaman dahulu kan, seperti itu orang dalam perjalanan. Dan tidak ada yang mengenalnya. Menghampiri Nabi SAW, mendekati Nabi SAW, bertanya, "Ya Muhammad." Jadi beliau langsung menyebut nama Nabi SAW. Orang asing. Biasanya kalau sahabat memanggil Nabi dengan "Ya Nabi" atau "Ya Rasul". Ini langsung namanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Kabarkan kepadaku tentang Islam. Lalu dijawab oleh Nabi SAW, rukun Islam yang 5, 2 kalimat syahadat, kemudian solat, zakat, puasa, dan haji. Shadaqta. Lalu para sahabat merasa heran, fa'ajibna lahu. Ini aneh, dia yang bertanya, dia pula yang benarkan. Kan sudah ditanya, oh benar. Dia yang bertanya, dia pula yang benarkan. Lalu ditanyakan yang tingkatan yang kedua tentang iman, akhbirni anil iman. Lalu dijawab oleh Nabi SAW tentang rukun iman yang 6. Tidak boleh satupun umpang. Apa bahasa kita itu umpang? Harus lengkap ke 6-6-nya. Tidak boleh percaya beriman kepada Allah, imanu billah, kemudian tidak beriman kepada hari akhir. Ini tidak sah keimanan. Harus semua, namanya rukun itu tidak boleh ditinggalkan, harus terpatri dalam hati kita. Jadi Nabi menjawab rukun iman yang 6. Kemudian ditanyakan lagi tentang ihsan, tingkatan yang ketiga. Lalu Nabi menjawab, ta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tara fa innahu yarak. Jadi engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Ini tingkatan tinggi, ini khusyuk ya. Hadirnya Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Tetapi ini berat. Namun Nabi memberikan solusi yang lain, jika kamu tidak bisa, maka yakinilah Allah mengawasimu, melihatmu. Jadi kalau sudah hadir kita misalnya ibadah, apapun ibadah yang kita lakukan, yakin kita Allah melihat kita. Ini dia tingkatan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkat khusyuk, kalau ibadah salat itu khusyuk. Semuanya dihadirkan. Dan ini sangatlah berat tingkatan ini karena melalui 2 tingkatan sebelumnya, Islam, iman, dan ihsan. Di hadis Jibril tadi kita lanjutkan secara garis besarnya, lalu ditanyakan tentang hari kiamat. Akhbirni anis sa'ah. Kapan hari kiamat itu? Lalu Nabi menjawab, yang bertanya dan ditanya sama-sama tidak mengetahui. Karena itu rahasia Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Namun ditanyakan tanda-tandanya, lalu Nabi mengatakan di antara tanda yang disebutkan di hadis itu yaitu seorang budak melahirkan tuannya. Seorang budak melahirkan tuannya. Ini dijelaskan oleh ulama bahwasanya nanti akan terjadi peperangan sebagaimana di zaman dahulu, sehingga negeri yang ditaklukkan itu semuanya menjadi milik yang menang, sehingga anak-anaknya, wanitanya itu menjadi budak. Jadi ketika didatangi oleh yang tuannya, maka lahirlah tuannya yang status anaknya adalah merdeka. Itu maksudnya. Ada yang kedua mengkiaskan, ini kias, bahwasanya orang tua, ibu-ibu di akhir zaman itu menjadi budak dari anak.
Allah musta'an. Jadi diperintah oleh anak. Ibu, ini ibu. Jadi diperintah oleh anak seperti budak. Ini ibu, ini. Dan anak-anak kalau tidak diajarkan mandiri, kita yang repot. Semuanya kita yang mengurus kebutuhannya. Kecuali masuk SD kelas 1 kemarin atau anak TK itu wajar masih. Tapi sudah SMP, SMA diatur juga lagi diurus juga. Ini kita yang tidak bisa menjadikannya mandiri. Ini berarti bukan anak yang salah, kita yang salah. Karena ada sebagian orang tua itu tidak tidak nyinyir ya, apa bahasa kita tuh. Misalnya tolonglah cuci piring ini, tolonglah ini nyapu ini. Anak mau, anaknya tidak diajarkannya supaya mau. Akhirnya dia mengerjakan semuanya. La haula wala quwata illa billah. Kemudian yang terakhir di antara tandanya yaitu seseorang yang dahulu, maksudnya orang Arab itu yang dahulu pengembala. Dia pengembala kambing yang di padang pasir, tidak beralas kaki, yang pakaiannya sederhana, itu tatawalum fil bunyan, berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Lihatlah sekarang Jazirah Arab bangunannya seperti di Dubai. Bagi yang sudah pernah atau dilihat di media, itu banyak gedung-gedung pencakar langitnya. Dan yang terakhir ditanyakan setelah orang itu pergi berlalu, kata Nabi SAW, wahai Umar, jadi hadis ini dari Umar, tahukah engkau siapa itu yang tadi yang bertanya itu? Umar menjawab dengan jawaban di zaman Nabi, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ini di zaman Nabi masih hidup. Kalau sekarang bagaimana? Nabi SAW sudah tiada. Cukup dengan Allahu a'lam. Perkara agama kalau kita tidak mengetahuinya, termasuk dari kita menjaga agama Allah Subhanahu wa taala dengan menjawab Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahuinya. Taib, ini mengenai tingkatan Islam sebagaimana tadi bunyi hadisnya, min husni Islam. Di antara ciri atau bentuk bagus keislaman seseorang. Kita jelaskan tentang keislaman tadi. Al-mar'i seseorang tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Jadi siapa saja yang melaksanakan secara lahir dan batin tentang Islam itu dilaksanakan secara zahir dan batin, maka dialah yang baik dalam Islamnya. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, nanti bisa Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah bisa lihat dalam surah An-Nisa ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Jadi di sini disebutkan siapa yang paling bagus, yang paling lebih baik agamanya, mimman, dari orang yang aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Maksudnya dari orang yang ikhlas, karena dia mengharap wajahullah, wajahu lillah, wajah Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsin, dan dia berbuat baik, mengerjakan kebaikan. Wattaba millata Ibrahim hanifa, dan dia mengikuti milahnya, agamanya Nabi Ibrahim yang hanif. Jadi milahnya Nabi Ibrahim yang hanif adalah hanif. Apa itu hanif? Maksudnya condong kepada tauhid, menjauhi kesyirikan. Itu dia. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah mengangkat atau mengambil Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Khalilullah, Khalilur Rahman. Jadi orang yang baik agamanya, mengerjakan zahir dan batin, kemudian dia mengharap wajah Allah, wa huwa muhsin, dan dia berbuat kebaikan. Kemudian apalagi wattaba'u millata Ibrahim hanifa, kemudian dia mengikuti milah Nabi Ibrahim. Kenapa tidak disebutkan, kenapa tidak mengikuti Nabi Muhammad? Untuk masalah, untuk tauhid itu mulai dari
Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendakwahkan siang dan malam, yang terkenal hanya seorang diri untuk mendakwahkan ini. Bahkan Nabi Ibrahim itu disebutkan umat, padahal beliau hanya sendiri. Umat di situ bisa jadi kumpulan umat, sebagaimana umat yang banyak, yang jamak, bisa diartikan imam. Umat dari kata-kata imam, sebagaimana dijelaskan dari ahli tafsir. Jadi ummah disebutkan Nabi Ibrahim itu, padahal beliau hanya seorang diri, karena beliau mengampu dakwah yang besar, yaitu mengajak umatnya agar kembali beribadah kepada Allah Subhanahu, menjauhi berhala-berhala yang itu buatan manusia, dan bahkan ayahnya Azar itu seorang pengukir berhala. Nabi Ibrahim mengajak kembali ke agama yang hanif, untuk hanifah muslimah wa makana minal musyrikin, sebagaimana salah satu doa istiftah atau iftitah yang kita diantaranya baca yang itu. Jadi hadis ini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, disebutkan di sini oleh Syekh Sa'di bahwasanya siapa yang tidak meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya, sungguh dia tidak baik dalam keislamannya. Jadi kebalikan dari yang tadi. Kalau tidak meninggalkan hal-hal yang tidak berguna baginya, tidak bermanfaat, berarti keislamannya kurang baik. Kemudian kata beliau, ini mencakup semuanya, baik itu perkataan dan perbuatan. Baik itu perkataan dan perbuatan. Dan kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, hadis ini termasuk dari Jami'ul Kalim. Maksudnya kan kalimat yang pendek, perkataan yang pendek tetapi memiliki makna yang luas. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kalimat yang pendek tetapi maknanya sangatlah luas. Taib di sini tidak terlalu panjang lebar disebutkan oleh Syekh Sa'di. Maka sebagaimana tadi kita sebutkan, waktu yang tersisa kita ambil dari referensi yang lain, karena insyaallah ini di Jami'ul Ulum wal Hikam Imam Ibnu Rajab Hambali itu menjelaskan tentang hadis ini dari beberapa aspek. Mudah-mudahan waktu yang tersisa ini bisa kita ringkas, semuanya kita. Jadi kata-kata kebaikan tadi, hasan, mahasin, disebutkan bahwasanya di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ini terkumpul di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat adil dan berbuat ihsan, kebajikan. Ini yang pertama, bahwasanya faedah dari hadis tadi, hadis yang min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi itu yang pertama, semua macam kebaikan seluruhnya. Kemudian yang kedua, dari faedah yang kita ambil dari hadis tersebut, bahwasanya di antara, sebagaimana konteks dari hadis tersebut, di antara bentuk dari kebaikan Islam seseorang itu yaitu meninggalkan yang haram. Meninggalkan yang haram, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di riwayat yang lain, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka berdua, bunyinya al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik itu, jadi seorang muslim yang baik disebutkan di hadis ini adalah yang tangan dan lisannya tidak menyakiti orang lain. Ini diantara ciri baiknya Islam seseorang. Kalau tangan kita, bapak-bapak, ibu-ibu, dan lisan kita sudah tidak menyakiti orang lain, berarti keislaman kita baik. Ini salah satu tanda. Tapi kalau sudah tidak aman orang dengan tangan kita dan lisan kita,
berarti itu ciri keislaman kita masih belum baik. Taib. Kemudian yang ketiga, faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, jika seseorang baik Islamnya, maka dia akan meninggalkan yang paling utama. Apa yang ditinggalkan? Yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama. Kemudian hal-hal yang makruh. Yang makruh itu juga ditinggalkan. Karena kalau kita kembali ke definisi belajar fikih, makruh apa? Ditinggalkan berpahala, kalau dikerjakan tidaklah mengapa. Kebalikan dari sunnah, kebalikan dari sunnat. Jadi sebagian ahli fikih itu makruh ini termasuk ke dalam hal haram. Istilah makruh itu kariha, itu dibenci. Itu beliau menggunakan kalimat makruh, itu kata makruh itu maksudnya haram. Jadi kalau kita belajar fikih, ada sebagian ulama, Imam Abu Hanifah itu mengatakan makruh itu maksudnya haram. Nah, ini harus tahu kita ciri khas bagaimana kalimat-kalimat ulama itu di dalam kitab-kitab mereka atau penjelasan-penjelasan mereka. Sementara yang kita sering pelajari, yaitu kita di Indonesia, itu mazhab Imam Syafi'i yang kita kenal 5 hukum tersebut: wajib, sunat, haram, makruh, dan mubah. Jadi ini kemudian ada juga tidak berlebihan dalam hal yang mubah. Ada yang boleh sesuatu perkara tetapi tidak berlebihan juga. Ini termasuk baik keislaman seseorang. Dia boleh dilakukan tetapi tidak berlebihan. Seperti apa? Hobi dia boleh tapi tidak berlebihan. Ini kalau kita kritik orang yang tadi kita singgung tadi, orang yang bergadang nonton sepak bola, orang yang tidak paham, Ustaz, orang tu tidak hobi. Contohnya kan, kenapa tidak hobi? Tanya orang mancing tuh, kenapa kayak gitu? Orang yang tidak suka mancing pasti, untuk apalah ditunggu berjam-jam itu. Begitu juga kami, Ustaz. Kami cuman hobi saja melihat pertandingan itu. Dan lagian cuman 4 tahun, sekali 4 tahun. Jadi sayang-sayang momen ini ditinggalkan. Tidak masalah, ini masalah mubah. Tetapi berlebihan. Kenapa kita katakan berlebihan? Demi piala dunia lupa piala akhirat. Kan mainnya tengah malam. Rata-rata durasinya 90 menit. Nanti perpanjangan waktu lagi. Kalau sama juga skornya, adu penalti lagi. Lebih kurang 2 jam. Nanti karena ngantuk kan, sholat malam witir 1 rakaat. Tidak seimbang. Ibadahnya piala akhiratnya 1 rakaat witir. Piala dunianya 2 jam. Itu tidak 2 jam langsung jam 1. Jam 11 sudah start itu. Karena takut ketiduran. Allah musta'an. Ini kita singgung karena kita pas di momen ini. Boleh ini mubah tapi jangan berlebihan. Atau hobi burung, atau hobi ini, semua hobi olahraga boleh, tapi jangan berlebihan. Sudah azan orang masih berkeringat juga, kan ini berlebihan. Jadi ada waktunya. Misalnya waktu sekarang jam berapa? 18.26 ya. 18.26. Jam 6 kita dah selesai, siap-siap lagi kan. Ini menjaga batasan-batasan waktu-waktu ibadah kita. Tidak masalah, itu masalah mubah. Maka jangan gara-gara yang mubah itu berlebihan sehingga urusan-urusan ibadah kita itu akhirnya diterjang. Maksudnya diterjang, kita lalai dengan ibadah. Allah musta'an. Kemudian yang keempat disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Jamilul Ulum wal Hikam. Jadi perkara yang tidak bermanfaat rata-rata munculnya dari lisan. Ini beliau menyebutkan karena sibuk dengan pembicaraan yang sia-sia, perkataan yang sia-sia.
Jadi tentang menjaga lisan, kita ingatkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Qaf ayat 16 sampai 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nanti bisa dilihat Bapak-bapak Ibu, surah Qaf ayat 16 sampai ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Ini Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terbesit di dalam hati. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ini pengetahuan Allah. Ini disebutkan oleh ulama tafsir, bukan Allah zatnya, tetapi ilmu Allah, pengetahuan Allah. Ini terkadang orang, ini Allah dekat dengannya daripada urat lehernya. Bukan zat Allah. Ini harus diperhatikan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Maksudnya ilmu Allah, pengetahuan Allah. Ini yang dijelaskan oleh ulama tafsir seperti Hafiz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Jadi maksudnya ilmu, pengetahuan Allah saking dekatnya, lebih dekat dari urat leher. Jadi bayangkan yang terbesit di dalam hati itu Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Kemudian di ayat yang ke-17, iz yulaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Yaitu seseorang ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, yang seorang ada di sebelah kanannya dan yang lain ada di sebelah kirinya. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada satupun ucapan yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat yang mengawasinya, yang selalu hadir, raqibun atid. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, jadi yang dicatat itu semua perkataan, baik itu perkataan yang baik dan yang buruk, semuanya. Sampai kita mengatakan sudah makan, itu dicatat. Cuma mengatakan bagaimana keadaan, itu dicatat. Apalagi yang kotor-kotor, waliyazbillah, dipenuhi dengan catatan yang amal buruk. Jadi diperhatikan, jaga. Dan di antara selamatnya lisan seseorang yang membuat dia berbahagia di akhirat, yang mana lisannya ketika keluar itu dia tidak menyesal di akhirat, karena berbeda setelah diucapkan itu susah ditarik. Jadi ucapan setelah keluar dilafazkan itu payah menariknya. Itu terlukai orang yang akibat apa yang kita katakan di akhirat nanti buahnya penyesalan bagi kita. Jadi maka hati-hati. Apa pelajaran orang-orang tua kita dahulu supaya kita berkata-kata tidak sembrono? Apa? Itu salah satunya. Walaupun harimau di perut, kambing dikeluarkan. Ada yang satu lagi yang supaya kita teliti untuk berkata-kata. Mangango dulu baru kemudian. Ini walaupun sepele ya, tetapi Masya Allah bagaimana pepatah orang dahulu, nasihat orang tua, disuruh kita bukan mangap, benar mangap ya, bukan mangango, benar mangap, tetapi berpikir baik nak kalimat ini kita ucapkan, tersinggung tak orang. Jadi kalau itu baik, ucapkan, tapi kalau itu tidak, tahan lisan kita, tahan. Belajar kita menahan lisan kita sebagaimana kita belajar berbicara waktu kecil dahulu yang diajarkan oleh orang tua kita. Belajar juga kita diam. Karena salah satu orang yang menahan lisannya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, qaulu khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik atau diam. Ini dia. Jadi semua yang keluar dari lisan itu dicatat. Baik itu yang baik dan yang buruk. Kemudian adapun lafaz tadi yang kita sebutkan,
itu sebenarnya yang dari lafaz Husain bin Ali, ada lafaz yang lainnya, inna min husni islamil mar'i qillatil kalami fiha la ya'ni. Itu bunyinya. Riwayat yang lain, di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah mengurangi bicaranya dalam hal yang tidak bermanfaat. Kalau tadi kita sebutkan hadisnya qaulu khairan aw liyasmut, berbicaralah yang baik atau diam. Kalau di sini disebutkan qillatil kalam, sedikit perbicaraan. Kemudian perkataan ulama terdahulu Abu Ishaq Al-Khawwas berkata, innallaha yuhibbu salasata wa yubghidu salasa. Sesungguhnya Allah mencintai 3 hal dan membenci 3 hal. Fa amma ma yuhibb, adapun yang dicintai oleh Allah, faqillatul aql, yaitu sedikit makan, yang dicintai oleh Allah. Wa qillatun naum, sedikit tidur. Wa qillatul kalam, dan sedikit berbicara. Wa amma ma yubghid, adapun yang dibenci oleh Allah, fakasratul kalam, banyaknya berbicara. Wa kasratul aql, dan banyaknya makan. Wa kasratun naum, dan banyaknya tidur. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Jadi ini maksudnya banyak berkata yang sia-sia. Adapun seperti seorang yang mentor atau seorang guru, dosen, tentu banyak berbicara. Nanti karena lihat hadis ini, kenapa tidak banyak bicara? Misalnya dia seorang guru, kenapa Pak, Bu, tidak banyak berbicara sekarang? Saya menemukan hadis tidak boleh banyak bicara. Jadi tidak boleh secara, maksudnya yang tidak bermanfaat. Adapun itu profesi kita, maka itu tidaklah mengapa. Kemudian perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala, man adda kalamahu min amalih qalla kalamahu illa fima ya'ni. Siapa yang menghitung-hitung perkataannya dibanding amalnya, tentu ia akan sedikit bicara kecuali dalam hal yang bermanfaat. Ini bagaimana tentang lisan tadi ya, karena antara perkataan dan perbuatan yang mudah itu adalah perkataan dibandingkan perbuatan. Jadi perkataan Umar bin Abdul Aziz itu dikomentari oleh Imam Ibn Rajab Hambali, benarlah apa yang diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala. Kebanyakan manusia tidak menghitung perkataannya dari amalannya. Kemudian yang kelima dari faedah hadis tadi, kata Ibn Rajab Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, jika seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat kemudian menyibukkan diri dengan yang bermanfaat, maka tanda baiknya Islamnya telah sempurna. Jadi sudah mulai dia memilah-milah, seandainya itu baik, bermanfaat, maka dia akan lakukan. Apabila itu tidak, maka dia tidak melakukannya. Jadi ini tentang perbuatannya, tentang waktu. Tentunya kita bisa memilih-milihnya, mana yang kita pilih untuk kebaikan, hadir di kajian atau hadir ke warung-warung untuk berbicara-bicara, ngobrol-ngobrol. Tentu kita pilih yang bermanfaat, untuk bermanfaat terutama untuk akhirat tentunya. Pilih. Jadi kalimat zuhud, kita mengetahui ibadah hati diantaranya zuhud. Zuhud itu bukan yang dikatakan oleh orang-orang yang pakainya compang-camping ini, bukan seperti zuhud. Zuhud maksudnya meninggalkan dunia, itu maksudnya jika ada perkara agama ini untuk bermanfaat untuk akhirat kita, lalu ini perkara dunia, maka kita dahulukan perkara akhirat. Itu maksudnya zuhud. Meninggalkan dunia maksudnya bukan tidak pakaian yang ditambal lah. Ini zaman dahulu ya, ada orang yang seperti itu, pakaiannya ditambal ini dan seterusnya. Tidak, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Sehingga di dalam hadis ada disebutnya, ya Rasulullah, seandainya kami memiliki sepatu yang bagus, bagaimana itu ya Rasulullah? Apakah kami sombong? Tidak, bukan itu yang sombong, kata Nabi SAW. Yang sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Kemudian yang keenam, faedah dari hadis
Abu Hurairah tadi atau riwayat yang lain yang terdapat dalam Muwatta yang diriwayatkan oleh Hasan ibn Ali, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini beliau meluruskan, ada sebagian yang menganggap bahwa meninggalkan hal yang tidak bermanfaat berarti meninggalkan pura amar ma'ruf nahi munkar. Jawabannya tidak demikian. Tadi kita sudah singgung mengenai profesi guru atau dosen atau mentor atau yang lainnya. Bukan demikian. Jawaban dari Imam Ibnu Rajab, bahkan mengajak kepada kebaikan. Jadi ta'muruna bil ma'ruf wa naha 'anil munkar itu termasuk hal yang bermanfaat. Karena apa? Karena inilah yang menjadikan orang baik, menjadikan umat ini baik. Nanti bisa dilihat di dalam surah Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat untuk apa? Menyeru kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, kemudian melarang kepada kemungkaran, wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini di antara, bahkan di ayat 110, kuntum khaira ummah. Jadi engkau adalah umat sebaik, ukhrijatil linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang dikeluarkan dari manusia mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Jadi ada orang yang memberikan nasihat-nasihat seperti di kajian. Ini seperti tadi kita sebutkan, Ustadz dari tadi berbicara aja banyak kasratul kalam katanya. Jadi di sini dibedakan, misalnya memberi nasihat di kajian atau khotib-khotib ya. Khatib biasanya durasinya maksimal setengah jam atau 20 menit. Itu bukan banyak berbicara. Itu dalam rangka ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, atau mungkin lewat media-media atau tulisan-tulisan atau face to face. Maksudnya face to face, kita jumpa dengan jamaah bapak-bapak misalnya, ada waktu luang lalu berbicara, menasihati atau mengulang-ulang pelajaran, maka itu tidaklah termasuk banyak bicara, dan itu termasuk dari kebaikan. Tapi itu yang alhamdulillah yang bisa kita pelajari, bahwasanya mulailah, terutama kita yang sudah mulai alhamdulillah mudahkan pergi ke rumah-rumah Allah, yang Allah mudahkan untuk hadir kajian-kajian, merubah pola kita lagi. Apabila ada pembicaraan itu tidak bermanfaat, tidak usah lagi kita nimbrung di situ. Begitu juga di media sosial, apabila tidak bermanfaat, scroll-scrollnya tidak usah, matikan saja HP-nya, taruh. Baca Al-Quran dan seterusnya. Jadi dipilah, ini baik untuk akhirat atau bagaimana? Pilih yang baik untuk akhiratnya. Kalau ada pilihan tersebut, maka pilihlah yang untuk kebaikan akhirat. Itulah yang bisa kita pelajari di hadis yang ke-66 ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita baik keislaman kita, diberikannya kita taufik untuk membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Tentunya untuk akhirat yang utama, sehingga kita di akhirat tidak menyesal terhadap apa yang telah kita ucapkan, apa yang telah kita perbuat ketika kita hidup di dunia. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, maka kita akhiri pelajaran kita sampai di sini dulu. Wassallallahu alaihi wasallam wa baraka an'am ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.